It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed. Malam kepada Anda semua, para pendengar horror story. Di kesempatan pada malam hari ini, saya Wilson Official akan bercerita kisah seram kepada Anda semua. Kisah yang saya akan ceritakan ini adalah sekedar menghiburkan Anda. Dan ingat, jangan mudah percaya dan takjub kepada kisah ini, karena tiada siapa yang dapat mengesahkan kebenarannya. Oke, kisah yang pertama kali ini yang saya ambil dari cerita hantu nyata. Cerita yang pertama ini bertajuk Wanita Penghuni Pohon. Oke, tanpa berlengah, mari kita kongsikan kisah ini. Aku tinggal di daerah salah satu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tepatnya, aku tinggal di Tambun. Ini pengalaman yang tak mungkin bisa aku lupakan. Dulu, waktu aku tinggal di sana, tepatnya di belakang rumahku, ada rumah kosong yang sering sekali ganti-ganti pemilik. Selain itu, rumah itu sering kosong. Tepatnya di sekitar rumah itu ada pohon pete Cina. Dan di belakang rumah itu ada pohon nangka. Sering aku lihat tak ada satupun yang bertahan lama untuk menetap di rumah itu. Yang aku lihat selama ini sudah hampir 7 kali ganti pemilik rumah yang ku tahu. Sampai suatu saat ada satu keluarga yang membeli dan tinggal di rumah itu. Kebetulan orang yang beli rumah itu punya anak yang sebaya denganku. Hingga aku berteman baik dengan anaknya. Dan suatu malam, sekitar jam 10 malam, tepatnya malam Jumat, aku menelepon temanku yang tinggal di rumah itu. Sebut saja Naya, namanya, bukan nama sebenar. Ketika aku telepon Naya pada malam itu, tiba-tiba sedang asyik ngobrol. Ternyata di teleponku ada suara cewek yang sedang asyik ketawa. Aku pikir itu kakaknya Naya. Dan di telepon itu aku tanya Naya, "Nay, kakak kamu jangan ketawa terus dong. Sudah malam nih." Ternyata Naya bilang sama aku kalau dia tidur sendirian, tidak sama kakaknya. Di saat aku ngomong gitu sama dia, suara cewek yang di sebelah dia yang sedang ketawa itu semakin keras. Setelah aku pikir ada yang janggal, aku pun mematikan telepon bimbitku. Selang beberapa hari, ibunya si Naya ke rumahku.
Memang rumah itu berada tepat di belakang rumahku. Ya, jadi kita tetangga dekat. Ibunya pun menceritakan kalau semalam dia bertemu dengan sosok hitam berbulu masuk ke rumah tamunya. Mulai dari itu aku berpikir kalau rumah itu memang angker dan tak ada orang yang betah tinggal di rumah itu. Setelah 5 bulan tinggal di rumah itu, Naya akhirnya pindah rumah. Dan akhirnya rumah itu pun dibeli oleh nenekku sendiri. Kebetulan nenekku seorang ustazah di kampungku. Awalnya nenekku biasa aja tinggal di rumah itu. Dan kupikir masa iya seorang guru ngaji diganggu. Akhirnya setelah 1 bulan nenekku tinggal di situ. Akhirnya nenekku bercerita ke keluargaku kalau setiap malam Selasa dan malam Sabtu ada suara wanita yang selalu ketawa tepat jam 1 hingga 3 pagi. Malam di depan rumah nenekku itu. Akhirnya pada suatu malam nenekku sedang sakit. Setelah nenekku selesai sholat malam, suara wanita itu muncul lagi kedengaran. Akhirnya dengan doa dan keingintahuan, nenekku buka pintu yang tepat depan pintu rumah nenekku ada pohon pete Cina itu. Selang beberapa lama dicari asal suara wanita itu, akhirnya nenekku menoleh ke atas pohon itu. Astagfirullahaladzim. Yang nenekku lihat ada sosok wanita yang duduk di ranting yang sangat kecil sambil memainkan rambut panjangnya yang hingga terurai sampai bawah. Akhirnya dengan rasa berserah diri kepada Tuhan, nenekku pun berbicara sama sosok wanita itu. Nenekku pun bilang, jangan ganggu nenek. Nenek lagi sakit. Wanita itu hanya balas dengan senyuman dan terbang sambil ketawa yang menyeramkan. Dan akhirnya setelah kejadian itu, nenekku tak lagi diganggu. Walaupun wanita itu suka nampakkan diri sama orang yang lewat di sekitar pohon itu. Akhirnya ada yang bercerita, bisa dibilang sesepuh kampung itu, kalau dahulu ada wanita yang masih gadis meninggal di daerah pohon itu. Oke, pada Anda yang mempunyai kisah seram ataupun Anda mendengar kisah dari teman Anda, jiran tetangga Anda boleh berkongsikan kepada saya di email saya wilsonrobi662@gmail.com atau ke Facebook saya Robi Wilson. Ataupun Anda boleh voice note ataupun hantar kisah itu kepada saya melalui WhatsApp saya
286 0082. Anda boleh berkongsikan kisah pengalaman tentang Anda sendiri, jiran Anda, keluarga, ataupun rakan Anda. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan saya tidak lupa dan tidak lelah untuk mengingatkan Anda untuk menekankan tombol like, share, komen, dan subscribe video ini. Percuma, Anda jangan risau, supaya saya bersemangat untuk berkongsikan kisah seram dunia kepada Anda semua. Sampai bertemu lagi di episode yang akan datang. Akhir kata daripada saya, jangan dengarkan kisah ini sendiri. Dan jangan takut kepada makhluk halus, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Jangan takut.